start! Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, pagi, malam. Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Dianata, Siti Nurhodijah, Arif Pratama, Nadia Dwi Ramadanti, dan saya sendiri, Nandi Naufal. Di sini kami membuat sebuah program sederhana, yaitu program pendaftaran rumah sakit, pendaftaran pasien rumah sakit. Di sini kami menggunakan prosedur if else, pengulangan for, array satu dimensi, dan function tambahan lainnya. Untuk penjelasan mungkin akan dimulai dari pengisian biodata di prosedur yang akan dijelaskan oleh dari Dianata. Baik, terima kasih Nandi. Saya akan menjelaskan tentang prosedur program rumah sakit atau void program rumah sakit yang di dalamnya menggunakan function cout dan cin. Itu ada cout yang menampilkan nama rumah sakitnya dan alamatnya. Cout silahkan masukkan biodata pasien. Ada string yang untuk mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan di prosedur ini. Itu ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Selanjutnya ada std cout. Perbedaan std cout dengan cout yang biasanya yaitu di std cout ini saat user menginputkan datanya bisa menggunakan blank space atau spasi. Lalu hasil dari inputan user ini akan dimasukkan ke parameter penanganan yang variabelnya akan digunakan lagi atau dipanggil lagi di prosedur yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk prosedur penanganan akan dijelaskan sama saya dan juga Siti. Untuk prosedur penanganan, dia menggunakan parameter yang tadi sudah dimasukkan di prosedur program rumah sakit, parameter variabel-variabel biodata. Nah, lanjut ke di sini ada deklarasi tipe data, variabel menggunakan array yang dimana fungsinya untuk menyimpan beberapa value sesuai ukuran yang ditentukan di sini. Nah, lanjut di sini ada sistem CLS atau clear screen. Terus ada prosedur tampilan yang dimana isinya cuma tampilan aja, cout biasa. Terus di sini ada pilih jenis layanan kesehatan. Ada layanan umum, ada layanan BPJS. Terus di sini ada if, jika si user atau admin memilih layanan umum, maka dia akan langsung masuk ke pilih jenis perawatan. Ada rawat inap, rawat jalan, dan ini pilihan ketiga kembali. Nah, di ini pilih 1, 2, 3, cin ke pilih rawat, ke variabel pilih rawat. Lalu di sini ada if, di dalam if, atau biasa disebut nested if. Ini kondisinya pilih rawat, jika pilih rawat bukan 1, dan pilih rawat bukan 2, dan pilih rawat bukan 3, maka inputan salah. Jadi selain dari ketiga angka tersebut, ya salah. Jadi dia ada sistem pause untuk menjeda, lalu tekan apa saja untuk memilih ulang pelayanan. Dia ke go back, kembali lagi untuk pilih jenis layanan kesehatan. Nah, lalu variabel rawat ini kembali digunakan, dikondisikan oleh if. Jadi jika si pilih rawat itu user masukinnya 1, maka tampilannya akan seperti ini. Perawatan inap terpilih. Silahkan pilih jenis kamar inap, ya kan? Di sini ada perulangan for, yang dimana fungsinya untuk menampilkan variabel, menampilkan value dari variabel array ini. Tadi kan ada 5 ya, value dari array ini. Nah, jadi dia akan menampilkan dengan parameter A, yang dimana si A ini udah dikondisikan menggunakan for. Jadi dia akan terus mengulang sebanyak 5 kali.
sesuai variabel, sesuai value yang ada dalam variabel ini. Nah, lanjut, masukkan pilihan ke pilih ruangan. Nah, lalu ada if lagi. Jika pilih ruangan sama dengan 1, maka tampilannya akan seperti ini. Yang dimana ini maksudnya kamar parameter 0 itu, ini kan indeks array itu dimulai dari 0. Jadi ini anggap aja ini 1. Jadi jika pilih ruangan 1, maka akan menampilkan value dari variabel array yang pertama, yaitu kamar VIP. Dan begitu pula selanjutnya, jika pilih ruangan 2, maka akan menampilkan array yang kedua, kamar VIP. Begitu pula dengan harganya, sama aja. Lanjut ke yang lainnya juga sama aja gitu loh, tidak ada perbedaan. Perbedaannya cuma di indeksnya aja, indeks arraynya. Oke, lanjut ke pilih jenis penanganan. Jadi jika sudah selesai pilih rawat inap, dia akan masuk ke pilih jenis penanganan. Kembali menggunakan for untuk menampilkan penanganan dokter dan sebagainya. Di sini masukkan pilihan menggunakan in ke variabel pilih dokter. Seperti biasa, jika pilih dokter itu 1, akan menampilkan indeks array lagi yang 0 yang pertama, dan begitu pula selanjutnya, sama aja. Oh ya, ini fungsi slash tab ini buat ngasih tab aja gitu loh, spasi yang versi panjang itu. Lanjut. Nah, setelah selesai pilih perawatan yang rawat inap, dia akan masuk ke administrasi, ke proses pembayaran. Ini nanti administrasi akan dijelaskan sama Nadia. Nah, lanjut. Ini untuk else if pilih rawat 2 atau rawat jalan. Jika pilih rawat jalan, seperti biasa, seperti yang tadi, dia nampilkan lagi array dokter. Jika masukkan pilihannya itu yang dimana dimasukkan ke variabel pilih dokter itu 1, maka tampilannya seperti ini. Sama aja seperti yang sebelumnya, tidak ada perbedaan. Nah, lalu ada proses pembayaran, proses administrasi kedua khusus untuk rawat jalan yang menggunakan prosedur administrasi umum 2. Jadi perbedaan antara rawat inap dan rawat jalan, rawat inap dia ada pemilihan kelas kamar, lalu pilih penanganan. Jika pilih rawat jalan, dia cuman langsung ke pilih penanganan, pilih dokter, tidak ada pilih kelas kamar. Selanjutnya untuk administrasi umum yang pertama dan kedua akan dijelaskan sama Nadia. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur administrasi umum 1. Di sini ada parameter, string dan array juga. Terus di sini ada di prosedur ini saya ada memakai cout dan in. Di sini ada rincian data pasien. Terus setelah itu ada nama pasien, kita memasukkan nama yang udah ada di parameter tadi. Selanjutnya ada nik pasien juga sama, jenis kelamin juga sama, alamat juga sama. Setelah itu, setelah memasukkan biodata tadi, di sini ada rincian data penanganan pasien. Di sini kita akan memilih dokter, kedokteran. Terus di sini ada variabel pilih dokter. Terus di sini ada jasa dokter. Tarif penanganan ini adalah dokter yang tadi kita pilih. Terus di sini ada jenis kamar. Kita memilih kamar, ada variabel pilih ruangan juga. Terus di sini ada lama menginap. Di sini kita meminta user untuk memasukkan berapa lama kita akan menginap. Terus di sini ada resep obat, sama juga kita meminta user untuk memasukkan nama obatnya. Terus di sini ada
harga obat, kita meminta user juga untuk memasukkan berapa harga obat yang tadi kita masukkan. Nah, selanjutnya ada biaya yang harus dibayarkan. Nah, nilai X ini adalah kamar harga, variabel ruangan yang tadi kita pilih dikali lama kita menginap. Setelah itu ada biaya kamar. Ini nilai X ini yang tadi kita pilih pilih kamar dikali lama menginapnya. Terus di sini ada resep obat juga sama kayak kita masukkan di atas. Terus ada total obat juga sama yang kayak di atas. Terus setelah itu di sini ada total tarif penanganan variabel pilih ruangan yang tadi kita udah pilih, terus ditambah total obat yang di atas juga, terus ditambah nilai X variabel yang tadi kita udah perhitungkan ini. Terus di sini ada total biaya. Total di sini adalah terus input pembayaran. Uang ini adalah uang yang harus dibayarkan user untuk total keseluruhannya. Terus di sini ada total kembalian bila si user melebihkan uangnya. Terus nanti akan ada muncul total kembaliannya. Terus di sini ada back to menu bila ingin mengulang program ini ya atau tidak. Di sini juga sama, nggak ada bedanya, tetapi di sini karena untuk administrasi umum rawat jalan, jadi di sini hanya ada jenis poli, dokter, jadwal praktek. Sebelumnya di tadi rawat inap ada kita harus milih jenis kamar, jenis ruangan, lama menginap, dan selebihnya tidak ada perbedaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Siti, akan menjelaskan layanan BPJS. Persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pilih layanan 2, di mana tadi pilih layanan satunya sudah dijelaskan sama Nadia. Nah, untuk pilih layanan 2 ini else if. Kenapa else if? Ya, karena tadi yang if-nya dipilih layanan 1. Nah, pilih layanan 2 ini masuknya ke BPJS. Di dalamnya sama aja sih, kayak yang layanan 1 tadi, ada rawat inap sama rawat jalan juga. Kurang lebih dalamnya juga sama. Nah, terus ada masukan di sini, maksudnya ada pilihan 1, 2, 3, ini disiin, pilih rawat, ada rawat inap, rawat jalan, sama back. Nah, buat codingan yang pertama ini, kenapa ditaruhnya paling atas if pilih rawat tidak sama dengan 1? Sebenarnya ini untuk mempermudah aja sih, karena kalau misalkan ditaruh di bawah juga bisa. Cuman untuk lebih gampangnya buat coding dulu yang back karena sedikit gitu. Isinya mah sama aja kayak yang di atas. Terus lanjut ke pilih rawat 1. Nah, untuk pilih rawat 1 juga sama, menggunakan perulangan for. Di sini menggunakan variabel K ya, variabel baru yaitu integer K. Lalu di dalamnya dipanggil variabel array. Nah, variabel array-nya ini udah disimpan di atas tadi yang kamar B. Terus di dalamnya dipanggil K. Biar perulangannya terus berulang gitu. Nah, kalau udah masuk, kalau udah kepilih, di sini ada 3 pilihan. Ada pilih ruangan 1, 2, dan 3. Nah, di dalam pilih ruangan ini, tadi si variabel array itu dipanggil lagi, yaitu di kamar B. Nah, di dalamnya kita panggil juga dari 0, 1, sama 2. Terus di bawahnya kita kasih sistem pause sama CLS buat nge-clear screen gitu.
Nah, kalau udah, kita bakal dikasih pilihan untuk pilih jenis penanganan. Pilih jenis penanganan di sini juga sama, menggunakan for dengan variabel L, dan untuk arraynya kita panggil kedokteran. Kedokteran ini isinya ada dokter umum, dokter gigi, seperti itu dan lain-lain. Nah, kalau udah kita pilih, ini ada 1 sampai 5. Untuk si out atau tampilannya sama aja sih. Dan dipanggilnya juga mulai dari 0 karena array kan variabel pertama itu, angka pertama itu dihitungnya dari 0 ya. Udah, terus di bawahnya ini ada langsung ditujukan ke administrasi BPJS 1. Nah, jadi di setiap pilihan itu, pilih rawat 1, 2, terus masing-masing langsung ditujukan ke administrasi BPJS. Jadi setiap pembayarannya itu berbeda. Karena pilihannya kan di awal ada rawat inap sama rawat jalan ya. Nah, di sini kenapa administrasi BPJS 1 di dalamnya ada variabel yang di atas tuh dipanggil lagi. Sebenarnya juga sudah dijelaskan lagi sih sama Nandi. Cuman saya kembali mengingatkan mungkin. Di sini ada nama, nik, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Itu supaya data yang di awal diisi, data pasien yang di awal itu agar bisa dikirim atau ditampilkan pada saat administrasi tadi. Nah, data di sini bakalan dikirim ke prosedur administrasi BPJS 1. Gitu. Nah, masuk lagi ke else if pilih rawat 2. Nah, untuk pilih rawat 2 ini sebenarnya codingannya mah hampir sama semuanya juga, tinggal kalau gampang mah tinggal copy aja, nggak pusing-pusing karena memang kita juga bikinnya program sederhana. Jadi sama, menggunakan perulangan yaitu for dengan variabel integer C, variabel C. Lalu di sini ada array yang dipanggil yaitu variabel dokter. Lalu setelah itu kita input masukan untuk pilih dokter. Nah, di pilih dokter ini ada 5 pilihan juga, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalamnya ada variabel yang bisa dipanggil yaitu yang ditangani oleh dokter, variabel dokter isi dari array itu. Ada jenis polinya juga sama jadwal praktek. Nah, bedanya yang ini pilih rawat 2 ini sama yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi nggak ada jadwal prakteknya karena itu kan merupakan rawat inap ya. Nah, kalau yang ini rawat jalan, jadi kalau rawat jalan pasti ada jadwal praktek dokternya, dan ini jadwal prakteknya beda-beda karena setiap dokter punya jadwalnya masing-masing gitu. Udah, lalu ke administrasi BPJS 2 sama datanya kalau sudah milih di sini bakal dikirim ke administrasi BPJS 2. Nah, untuk administrasi BPJS ini bakal dijelasin sama Arif. Administrasi BPJS 1 sama 2 bakal dijelasin lagi sama Arif. Untuk sisanya mungkin udah sampai situ aja. Nah, ini untuk yang terakhir ada else if pilih rawat 3. Pilih rawat 3 ini tadi itu buat tombol back aja. Jadi kalau misalkan nggak jadi pilih perawatan 1 atau 2, ya 3-nya tombol back gitu. Jadi sih gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Untuk administrasi BPJS-nya akan dijelaskan sama Arif. Oke, terima kasih Nandi. Di sini saya akan menjelaskan
prosedur administrasi BPJS 1 dan 2. Di dalam prosedur admin BPJS ini, terdapat parameter yang isinya berupa string nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, kamar, harga kamar, kedokteran, tarif penanganan, pilih dokter, pilih poli, dan pilih jadwal. Untuk menampilkan rincian data calon pasien, di sini saya menggunakan cout dan in untuk menginput datanya. Setelah mengisi data pasien, calon pasien akan diminta lagi untuk mengisi nomor BPJS. Di dalam prosedur input nomor kartu BPJS, terdapat starlen, yang fungsinya untuk menghitung jumlah char yang ditentukan. Seperti yang bisa dilihat di codingan ini, terdapat 7 karakter untuk input nomor BPJS. Di sini saya menggunakan if. Jika pasien mengisi nomor lebih dari 7 atau kurang dari angka 7, maka proses pembayaran akan gagal atau kartu invalid dan tampilan akan kembali ke menu awal pengisian kartu BPJS. Kenapa bisa ke menu awal kembali? Karena di sini saya menggunakan go to sebagai pengulangan dan pause sebagai penjeda program. Lalu, bagaimana jika pembayaran berhasil? Tetap menggunakan if. Jika pasien mengisi nomor kartu sesuai dengan 7 char, maka proses pembayaran akan diproses atau berhasil. Begitu pula dengan BPJS 2, untuk prosedurnya sangat mirip. Hanya yang membedakan di bagian cout-nya, di mana BPJS 1 terdapat pilih ruangan atau kamar, sedangkan BPJS 2 tidak ada pilihan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Arif. Ada yang dimaksud dari tadi, kenapa harus pakai STD? Biar bisa ini nih, biar bisa ngasih blank space ini. Kalau misalnya gak pakai STD, cout, STD, getLine, dan pakai cout biasa, dia gak bakal bisa blank space, yang dimana jatuhnya tuh NIK-nya keloncat. Itu. Nah, ini ngacak aja. Bandung, ngacak aja ya kan. Berhasil kok, tenang aja. Alamat Kopo, Islamin laki-laki, handphone ngacak. Nah, di sini pilih jenis layanan kesehatan. Ada layanan umum dan layanan BPJS. Yang tadi saya jelaskan sama Siti jelaskan. Yang tadi saya jelaskan layanan umum, kita coba. Kita pilih layanan umum. Nah, lalu masuk ke pilih jenis perawatan. Ada rawat inap dan rawat jalan. Lalu pilihan ketiga ya kembali go to back yang tadi, ya kembali ke pilih layanan sebelumnya. Misalnya kita pilih rawat inap. Nah, di sini kita memilih kamar inap, kelas kamar inap. Dari 5 pilihan ini ada VIP 1, 2, 3 beserta harganya. Misalnya kita pilih VIP karena kebetulan saya kita pilih VIP, lanjut. Nah, pilih jenis penanganan. Ada dokter umum, gigi, anak, THT, penyakit dalam. Ini semua tadi variabel dari array. Ditampilin pakai for yang tadi lah. Lanjut ke misalnya pilih umum. Penanganan dokter umum terpilih di tangan Dr. Ryan Reynolds. Biaya penanganan 300.000. Nah, ini fungsi dari sistem POS tadi. Biar bisa nampilin seperti ini, langsung fungsinya tuh tekan apa saja untuk melanjutkan, press any key to continue. Nah, ini fungsinya gitu. Fungsi dari sistem POS. Nah, di sini ada rincian data pasien. Nah, ini apa yang tadi dijelaskan sama Nadia di prosedur administrasi. Kenapa dia butuh parameter variabel yang ada di biodata, seperti nama, NIK, jenis kelamin, alamat, dan lain sebagainya. Dia butuh dipanggil atau ditarik ke dalam parameter biar bisa nampilin seperti ini. Karena kalau misalnya di luar prosedur ya nggak bisa, harus ditarik dulu. Seperti yang tadi Nadia jelaskan. Terus di sini ada rincian data penanganan pasien.
dokter gigi yang udah user pilih, jasa dokter sesuai ini ya kan, jenis kamar yang tadi pilih beserta harganya. Terus di sini admin input berapa lama si pasien akan menginap. Misalnya si pasien akan 2 hari menginap. Terus resep obatnya misalnya painkiller. Nah ini saya cuman pakai Cout biasa, gak pakai STD. Jadi kalau misalnya ini saya spasi, error, gak ngeran ke yang lainnya. Harga obat misalnya 20.000. Nah lalu biaya yang harus dibayarkan, biaya kamar 1.300.000, resep obat painkiller, total obat 20.000, total biaya 1.570 atau 1.570.000, input pembayaran 2 juta. Nah ini kembalian dari total harga yang harus dibayarkan. Nah, di sini apakah Anda akan mengulang program ini? Jika iya, maka dia akan mengulang kembali. Jika tidak, ya program selesai. Ini berlaku untuk semuanya. Ini kan tadi saya jelasin layanan umum, layanan BPJS juga seperti itu. Cuman kalau layanan BPJS, dia tidak membutuhkan pembayaran. Misalnya ini sama aja, pilih jenis penanganan juga sama, misalnya penyakit dalam. Nama pasien, dokter, poliumum, lama menginap 2 hari. Pembayaran menggunakan BPJS. Nah ini yang tadi Arif jelaskan, prosedurnya admin BPJS sama aja seperti admin umum. Bedanya di sini pas di pembayarannya. Untuk layanan BPJS sama aja, pilih jenis sesuai kelas BPJS. Penanganannya juga sama aja. Misalnya kita anak. Nah di sini yang tadi Arif jelaskan sama aja kayak prosedur admin umum. Perbedaannya di sini di pas proses pembayarannya. Kalau misalnya tadi admin umum nge-input uang dari user, nah kalau ini nge-input nomor BPJS, yang dimana tadi juga ada fungsi Starland. Jadi kalau misalnya si user nge-input kurang dari 7, maka dia gagal, pembayaran gagal atau invalid. Press enter untuk mengulang nomor BPJS, kita enter. Nah dia akan menyuruh kembali mengisi nomor sesuai ya 7 kali ya kan, maka berhasil, pembayaran sudah diproses, terima kasih, seperti itu. Nah selebihnya codingannya sudah dijelaskan semua sama teman-teman tadi. Nah ini di INT-main-nya, di dalam INT-main ada program rumah sakit. Kenapa cuma program rumah sakit saja? Cuma satu prosedur yang dipanggil. Karena di dalam program rumah sakit, di prosedur program rumah sakit ada prosedur penanganan, ya kan, dipanggil, yang tadinya di bawah dipanggil dimasuk ke program rumah sakit. Terus di prosedur penanganan juga kan ada administrasi umum 1-2, administrasi BPJS 1-2. Jadi di dalam prosedur ada prosedur, terus dipanggil dalam prosedur 1 gitu. Jadi ini hasilnya. Jelasan dari program sederhana aplikasi pendaftaran rumah sakit ini seperti itu sih, penjelasan singkat padat jelasnya. Saya harap tidak ada yang kurang penjelasannya. Nah yakin yang lainnya udah ngerti. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih banyak.
Saya pribadi Nadi Noval mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di program selanjutnya. Ini selanjutnya mungkin akan kita kembangkan lebih dalam, lebih panjang lagi. Jadi ya, sampai jumpa. Terima kasih.